Pada tahun 2019, COVID-19 datang dan mengubah hidup kita. Bisnis-bisnis pada tutup, dan semua pekerjaan, pendidikan berubah menjadi program WFH, termasuk saya. Dan menurut saya, WFH ini jelek. Sebelum kalian menyampaikan tanggapan kalian, lebih baik saya menyampaikan tanggapan saya dulu mengenai hal ini. Jadi aku ini kuliah ya di sebuah universitas yang notabene sekolahnya offline gitu, bertatap muka dengan dosen, bertemu teman-teman, canda gurau, dibacotin cutting. Nah, saat sistem pembelajaran tatap muka ini berubah menjadi online, itu SMS. Banyak hal yang tidak siap tapi harus dilakukan, contohnya ialah pengajar dan fasilitas. Bahkan, mahasiswa seperti saya ini juga tidak siap, jujur saja. Tapi kan Bang, banyak tuh kelas online gitu biasa-biasa aja, lancar-lancar aja, lulus aja kayak Udemy gitu. Nah, kalau untuk itu menurut saya ya, ini menurut opini saya. Jadi begini, kalau online kelas yang basicnya itu online, atau pengajar yang memang ahli dalam bidang online, tentang cara mengajarnya, cara berbicara, itu udah siap, matang, itu menurut saya sih works. Bahkan hanya sekedar melihat YouTube saja, sebenarnya kita juga paham-paham aja ya kan. Akan tetapi, pengajar yang basicnya bukan seorang pengajar online, untuk mengajar online itu tidak mudah bagi mereka dan bahkan sedikit yang berhasil atau bekerja dengan baik. Bukan bermaksud untuk menjelekan pengajar-pengajar offline atau kemampuan mereka. Akan tetapi, jujur saja berbicara depan kamera yang seperti ini tidak mudah. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, contohnya seperti kegagapan seperti ini, atau ketidakjelasan dalam ngomong, internet koneksi seperti itu, banyak. Dosen saya curhat bahwa dia tidak suka mengajar online, karena dia tidak tahu ekspresi wajah-wajah muridnya, apakah senang, suka, bingung, pusing. Ada nih kejadian unik, contohnya nih ya. Jadi saya tuh punya dosen yang sangat insecure dengan koneksinya. Dia takutnya akan disconnect atau terjadi hal-hal internet things. Jadi tiap menitnya dia menyapa siswa-siswanya seperti, halo, ayo fokus, halo, halo. Dia bertanya gitu terus setiap menitnya. Tapi oke lah, untuk beberapa kali saya pernah menjawab juga saat itu, hai pak, gitu kan. Tapi pak, kalau 2,5 jam Anda menyapa saya dan saya harus menjawabnya, jadi saudara kita pak. Ya memang sih, siapa sih yang mikir kalau kita jadi belajar online seperti ini kan dalam waktu dekat ya, mungkin dalam waktu jauh mungkin iya, tapi dalam waktu dekat ini sepertinya aku tidak kepikiran kalau Indonesia akan sekolah online gitu. Nah, daripada saya diomongin bacot doang, ini nih saya ada eksperimen yang saya lakukan semester kemarin hanya untuk video ini. Jadi saya jelaskan dulu untuk matkul ini, saya tidak akan sebut matkulnya apa karena itu bisa menyinggung dosen saya. Jadi matkul ini untuk online meetingnya nih hanya dilakukan 2 kali dalam 1 semester. Jadi selama 1 semester itu hanya ada modul. Oke lah, ya kita lihat nanti nih. Tugas kali ini ialah tugas akhir, yaitu kami dibuat untuk membuat program. Kita disuruh untuk membuat program. Programnya itu form. Nah, untuk programnya sini adalah program berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, bahkan sebelum saya memulai tugas akhir ini, saya sadar bahwa saya ini nggak ngerti sama sekali. Nah, ceritanya nih, aku mulai belajar nih, dari baca-baca modul, lihat YouTube, tanya temen. Akan tetapi, di sini saya akan mulai lembar baru di proyek akhir. Dan entah, apakah aku bisa? We'll see. Tapi setelah semua hal yang kulakukan seperti membaca modul, melihat YouTube, menanya teman, finally programnya selesai di coding. Dan hasilnya error. Setelah diskusi dan mikir lagi, tanya lagi, lihat YouTube lagi, baca modul lagi, itu program berjalan. Sudah tidak merah. Oke, kita lihat. Ding. Salah pencet, goblok. Goblok banget. Oke. Kita lihat. Nggak perlu gitu juga. Oke, ada. Nah, kita coba tambah. Menteng Timur. Oke, the moment of truth. Jadi apa sih kesimpulan dari video yang aku buat ini? Kesimpulan yang saya ambil setelah saya pikir-pikir, saya tanya lagi,
ke teman-teman saya, bagaimana pendapatmu tentang ini. Jangan nyalain virus, jangan nyalain semua itu menjadi online. Jangan menyalahkan dosen juga karena belum bisa mengajar dengan baik, padahal kita in the same position. Tapi yang benar ialah kita mulai introspeksi diri, olah ketidakmampuanmu menjadi peluang berproses yang lebih besar. Kita memiliki banyak waktu untuk mengatasi ketidaktahuan kita. Jadi jangan salahkan keadaan, salahkan diri kita sendiri. Salahkan kenapa kita tidak bisa mengatasi keadaan seperti ini. Contoh saja dari eksperimen yang telah saya lakukan. Jujur aja, ini dari awal semester saya nggak ngerti sampai akhir semester. Jadi kalau ingin menjadi lebih baik, ya kita harus berproses sendiri, kita harus berjuang sendiri dengan sungguh-sungguh. Kita nggak bisa nunggu, nanti paham gitu. Nggak bisa. Kamu harus memulai, kita tuh harus memulai gitu. Kalau nggak bisa di sini, aku ya belajar gitu. Terus kalau kalian yang beralasan, sebenarnya aku tuh mau belajar, cuman aku nih nggak tahu, nggak ngerti apa yang diomongin. Alah! Itu karena kamu nggak mau aja. Kalau kamu mau, kamu pasti cari tahu itu yang kamu nggak ngerti itu, dan kamu pasti bisa. Tapi aku nggak paham. Coba dulu, nggak ada yang instan. Nggak semua tuh langsung paham ketika sekali membaca. Kalau kalian butuh berkali-kali membaca, whatever, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngerti. Bukan lamanya yang diperhatikan, tapi ngertinya yang diperhatikan ya. Oke ya, mungkin cukup begitu saja video dari saya. Itu opini saya. Bagaimana opini kalian? Bisa komen di bawah atau DM saya tahu nih yang nonton teman ya. Kalau kalian stranger, subscribe dan boleh komen, kita bisa kenalan dan bisa bertukar opini ya. Saya Gayo Jati dari Gray, sampai jumpa in the next video.